Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ala niyatil qabul wa tamami kulli sul wa ma'mul wa ala salahi syan zahiran wa batinan wa biniyati anna Allah al-karim yaftahu alayna futuhal arifin wa yufaqihuna fid din ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين وثم إلى أرواح مشائخنا ومعلمينا في الدين ثم إلى روحي خصوصا شيخنا كي هجي محمد شافعي حدامي وشيخنا الحبيب عبد الله بن حسين الشامي وشيخنا كي هجي عبد الله شافعي وشيخنا قرو حسن مرطها وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وآله وصحبه الكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Baca lagi Al-Fatihah, kita niat bibarakatil Fatihah wa asrariha wa anwariha wa barakatiha. Allah ampuni dosa-dosa kita, Allah maafkan kesalahan kita, Allah pelihara diri kita, iman Islam kita, anak istri dan harta benda kita, semuanya Allah jaga dari segala bala, musibah dan fitnah. Orang yang ada punya niat jahat terhadap diri kita atau berbuat jahat terhadap diri kita, Allah nggak sampein kejahatannya, nggak kena kita, melainkan Allah balikkan jadi nikmat buat diri kita. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Baca lagi Al-Fatihah satu kali lagi. Kita niat bibarakatil Fatihah wa asrariha wa anwariha. Allah sembuhkan segala penyakit kita yang zahir dan yang batin, beserta penyakit jamaah kita, kawan-kawan kita yang minta didoakan sembuh ya Allah. Allah mudahkan urusan kita, Allah kabulkan hajat kita, hajatnya Zawiyah Jakarta terutama. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. جزاك الله خير. يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا واجعل معونتك الحسنى لنا مددا.
ولا تكلنا إلى تدبير أنفسنا فالنفس تعجز عن إصلاح ما فسدا. أنت العليم وقد وجهت يا أملي إلى رجائك وجها سائلا ويدا. وللرجاء ثواب أنت تعلمه فاجعل ثوابي دوام الستر لي أبدا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Para jamaah, Bapak, Ibu, Saudara, anak-anak saya yang saya cintai dan saya hormati dan saya muliakan. Yang saya muliakan tentunya yang tua-tuaan, yang mudah-mudahan ibadatnya udah pada kenceng, ya, udah banyak berjuang untuk umat, banyak memperhatikan arah yang mesti ditempuh oleh umat agar tetap berada dalam jalan yang diridhai Allah, siratul mustaqim. Jadi ada yang mesti saya cintai, ada yang mesti saya hormati, dan sekaligus ada yang mesti saya muliakan. Itu bukan gara-gara saya suka sering berbuat-buat, berulah-ulah, Bu ya, tapi karena ada hadis Rasulullah yang berbunyi nih, mudah-mudahan saya lagi nggak error nih otak saya nih ya. jadi benar hadis ini. Laisa minna man lam yarham saghirana wa lam yuwaqqir kabirana. Laisa minna, tidak masuk dalam golongan kami. Itu sabda Rasulullah. Man lam yarham saghirana, yang tidak merasakan kasih kepada orang-orang yang lebih muda. Yang lebih muda tuh berikan mereka rasa kasih, perasaan yang ikhlas untuk menyayang mereka. Kesianan nih anak kalau masih anak-anak, kemauannya kan yang enggak-enggak. Ada orang masih anak-anak, Bu, memaksa ibunya, memaksa ayahnya. Waktu dia lihat betapa indahnya, bagusnya baju yang terpasang pada apa namanya, patung-patungan itu, apa namanya itu yang buat iya, boneka itu yang buat dipasangkan baju yang lagi dipromosikan untuk dijual. Kan ada patung nona-nona, ada patung anak-anak muda, ya, biar nggak pernah sembahyang, pecinya bagus tuh patung itu, baju kokoknya bagus, nona-nonanya dibuatnya nggak ada yang jelek. Saya belum pernah ngelihat patung itu yang hidungnya megar sedikit, nggak ada. Cantik-cantik benar. Anak muda berpikir sangat lugu, apa adanya.
apalagi dia masih bocah-bocah kecil. Dia bilang mau baju itu, mau baju itu pada bapaknya. Bapaknya bilang, itu kan udah nona-nona, kamu anak kecil. Enggak, pokoknya mau yang itu. Dia sudah berpikiran bahwa dia secantik patung itu, udah segede dia. Padahal itu promosi buat yang sudah dewasa. Mau itu juga. Bapaknya bilang, maaf nih pakai bahasa Jakarta karena kejadiannya di Jakarta. Kalau gue udah beli lantas buat siapa? Emang lu bisa pakai ntar? Mau baju itu, yang itu, enggak yang lain. Ini ada di laci sana, banyak. Nanti yang pas sama kamu. Enggak, maunya yang itu juga. Apa kata kita? Kata bahasa orang Jakarta yang suka emosional, bapaknya kurang bijak. Gua tempeleng juga nih anak. Oh, jangan. Dia mau tempeleng. Itulah tindakan psikologis yang terbijak yang ada di kepala dia. Enak aja lo kecil-kecil udah ngelawan orang tua. Udah duit gue bakal habis. Udah tuh pakaian nggak bisa dipakai, emang yang enak dibejek aja nih anak nih, bawel banget gitu ya. Oh, itu bukan begitu. Apakah itu suatu yang khas dimiliki oleh bangsa Indonesia? Saya lihat di Arab nggak begitu, Bu. Maksudnya ternyata nggak begitunya itu nggak lebih ringan dari itu. Mungkin ini yang Allah tunjukkan kepada saya nggak tahu ya. Seorang ibu muda, masih cantik betul, baru punya anak satu umur 3 tahunan. Bawel betul di Masjidil Haram. Itu digebukinya kayak ngegebukin maling. Dia tampar besar, keras-keras anaknya itu. Lalu ditarik, bukan kupingnya tetapi rambut yang ada di sini. Ya Allah. Maaf ya, saya juga pernah mengalami itu waktu SD, ditarik rambut saya. Tapi yang saya tahu itu orang paling kejam di sekolah saya, yang selalu berhadapan dengan masalah kekurangan duit. Gaji itu semua nggak ada pernah jadi gede sama dia. Jadi dia lampiaskan dengan kegalakannya terhadap anak-anak. Saya ingat, ya Allah, gue sih masih mending udah SD. Ditarik begini gara-gara nggak mau beli bukunya Bu Tambunan. Bukan menyela orang itu, kebetulan dia Kristen yang namanya Tambunan, paling galak di sekolahan saya. Udah meninggal ya, saya aja udah 58, dia tambah 23 deh. Oh, kalau kena ngejewer anak urusannya kecil-kecilan saja. Kenapa nggak beli buku yang saya jual? Kenapa nggak ini biar lu pinter kayak apa gue itu? Nah, yang itu saya lihat kembali di depan mata saya. Kenapa anak yang tampan ini, gedenya kayak apa? Kalau bukan jadi presiden. Kalau iya, ya Allah, presiden yang udah ditarik-tarik ya, cambangnya sejak masih kecil. Perempuan muda yang cantik itu, yang kadang terbang ke sana, terbang ke sini karena duitnya cukup, tapi masih melampiaskan hawa dendamnya dengan cara yang salah. Dia bukan guru ngaji. Kalau guru ngaji itu untuk membentuk disiplin ngajinya. Itu juga di masjid juga, Bu, di Masjidil Haram dan di Masjid Nabawi. Pada waktu umroh saya biasa, kalau di bulan puasa itu anak-anak mengaji Quran, menghafal Quran ya. Saya lihat 3 tahun, 4 tahun di depan gurunya yang orang Mesir. Sampai sekarang juga gurunya masih dia juga itu. Al-Allamah, guru Quran yang mengajarkan tahfizul Quran dari anak masih belia sekali, masih dini sampai remaja. Saya lihat dia menampari anak yang umurnya 12 tahun. Waduh, Mak, kalau mukanya yang ditampar udah nggak bisa nengok lagi besok deh tuh. Tangannya gede banget tuh orang Mesir. Ya, dan dia orang alim, jadi saya nggak menyangka orang alim tuh gitu. Nggak taunya bukan cuma nampar, dia pelintir tangan anak itu, dia tariknya ke atas,
Dia pukul lagi kepalanya ke bawah. Ma tahfaz inta? La adrib anta, walakinni adrib syaitanak. Aku enggak pukul engkau, yang kupukul setanmu. Kelepuk. Biar setan yang ente pukul juga. Yang puyeng tuh anak. Yang saya heran, anak muda yang hampir remaja, kan 12 tahunan gitu, tapi dianggap paling membawa bencana pada kelas itu. Karena yang lain umur 4 tahun, umur 3 tahun. Iqra illa ayyi juz'in wasalt. Baca juz apa yang kau sudah sampai sekarang. Juz 14, maka dia baca juz itu. Dikasih duit oleh gurunya. Nih, 50 real. Kalau yang bagus langsung dia kasih uang. Tapi ini nih, si 12 tahun. Yang 4-5 tahun lancar-lancar. Yang 3 tahun lagi, Allah Karim, saya dengerin lancar bener. Itu dikasih uang semuanya oleh gurunya. Maka si tambang yang gak lulus hafalannya ini dipukul habis-habisan oleh gurunya. Karena dalam logika gurunya, bila engkau berkesungguhan, kau dapat lebih bagus dari anak-anak bocah itu. Jadi engkau termasuk pionir yang melemahkan sistem hafal Al-Quran yang ada di sini. Jadi kau saya pukul. Teriakin, televisiona, anta tusyahid televisiun daiman kulla layla, kelepok. Anak itu cuma ngangguk-ngangguk saja, sebab dia masih merasakan kasih sayang gurunya. Tapi kalau si nyonya muda yang cantik itu, saya nggak tahu itu kasih sayang yang dilakukan terhadap anaknya apa semacam emosi yang berlebihan, pertanda otoritas keibuan saat ini sudah melangkahi rasa kasih. Makanya Nabi cuma bilang, man lam yarham saghirana laisa minna man lam yarham saghirana. Bukan termasuk golongan kami yang tak punya belas kasih terhadap yang lebih muda. Walam yuwakkir kabirana, dan tidak menghormati yang lebih tua. Jadi bukan materinya dulu nih Pak, tapi yang insidental yang mesti kita jadikan pengantar. Kan saya bilang yang saya cintai gitu ya, yang saya kasihi, biar banyak anak-anak muda yang ikut dikasihi oleh yang tua-tua. Banyak juga anak-anak muda kita, ini cucu saya juga mau ngikutin aja, dikirain saya galak kali. Enggak nih, namanya si Bukatullah, dipanggilnya si Bi, njit ente nggak galak nih. Buktinya ngomongnya begini, ya dah, man lam yarham saghirana. Jadi kasih yang muda, walam yuwakkir kabirana, hormati dong yang tua. Kalau yang hormati yang tua, dihormati yang tua. Waktu Sayyidina Abu Zubair, kalau Zubair kan sahabat, Zubair ibnul Awam, Zubair ibnul Awam. Kalau kita khutbah Jumat, zaman masih saya remaja, masih saya bawa nama-nama yang ini. Sekarang udah global aja, ya. Sayyidina Abu Bakar, wa Umar, wa Uthman, wa Ali, wa anit tabi'in, wa tabi'it tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kalau saya khutbah, ibu-ibu nggak pernah datang ya, tapi bapak-bapak ini berkali-kali mendengar saya berkhutbah di sini. Kita akan baca selawat dan mendoakan keridhaan Allah terhadap para sahabat. Kan itu yang kita baca. Radhiyallahu an, disuruh oleh Bilal masalan waktu tarawih, tapi bukan di masjid kita. Di masjid kita jadi tanggung sekarang ini. Cuma dia bilang takut bid'ah, jadi bilangnya yang bid'ah juga sih, tapi kecil. Aneh bukannya nyindirin inti nih para ulama.
pengurus ya. Yang Anda lakukan itu sebetulnya menghindari bid'ah. Tapi dengan melakukan bid'ah. Mereka tidak merasa bid'ah. Cuma kalau menandakan rokaat-rokaat itu, kalau nggak diberi tanda kan nanti rokaatnya jadi salah melulu. Makanya untuk 2 rakaat pertama mereka bawa seperti yang ada di zaman sahabat. Sallu salatan sunnatat tarawih ajarakumullah. Jangan sekali-kali bilang bentuk ini bid'ah. Karena kerjaan ini udah dilakukan sejak zaman Rasulullah. Untuk bukan salat fardu biasa, as-salatu jami'ah. Di Arabnya sendiri ucapan sesederhana ini tetap berlangsung di Mekah itu. Salatul qiyam ajarakumullah, bangun beramai-ramai. Tapi masih ngucap. Kenapa? Mereka bertanggung jawab, enggak bid'ah ini, wong di zaman Nabi udah ada. Cuma mereka nggak mau sebut salatul tarawih, karena tarawih pun istilah yang muncul sesudah Rasulullah. Tapi salatul qiyam itu ada hadis yang menyebut-nyebut tentang qiyamul lail dan sebagainya. Jadi lebih ditolerir dibandingkan ditinggalkan. Makanya ibu-ibu juga suka umroh bulan puasa. Coba deh sholat malam harinya itu. Akan ada ucapan itu. Salatul qiyam rahimakumullah. Yang nggak fanatik hanya terbatas dengan kata itu, menganalisis kata ini dan menganalogikannya dengan kata-kata yang lain, walaupun tidak disebut identik, tetapi memang serupa jalan pikirannya. Itu sih, walau nggak disebut sama Nabi, diizinin sama Nabi. Makanya inti ngomong bid'ah pada bagian ini juga Anda akan tertabrak oleh ucapan-ucapan Anda sendiri. Apa ini yang Anda pahami sebagai bid'ah? Biar kagak Nabi nggak sebut, tapi pengertian-pengertian ini Nabi yang tunjukin. Kalau dengar Nabi, lantas inti nggak baca selawat, inti orang paling pelit. Manil bakhilu ya Rasulullah. Yang bakhil itu siapa ya Rasulullah? Al bakhilu man dzukirtu indahu wa lam yusalla alaih wa lam yusalla alai. Kau mau tahu orang pelit? Yang namaku disebut di hadapannya, tapi dia tidak rela berselawat kepadaku. Itu kan hadis, Bu. Nah, yang paling rajin bukan orang Saudi, karena serba ketakutan. Padahal ada hadisnya itu jelas, tapi sangat mempertimbangkan sisi kebid'ahan. Ketakutan dengan bid'ah, maka sampai daerah yang masih disuruh oleh Rasulullah, bahkan kan agak keras. Orang yang namaku disebut di sisinya, tapi tak mau berselawat kepadaku, itulah si pelit. Orang Melayu mau, wong Jawa, wong Sunda, barudak Sunda ya. Orang Sumatera sekalian, Sumatera Barat, tapi di daerah yang berselawat. Ya, saya kan ada di situ, di Payakumbuh. Dia kalau nggak pakai buah begitu nggak senang rupanya ya. Payakumbuh di kampung yang namanya Balubus, tapi mereka nggak actionnya bener kalau nyebutnya Balubus. Semua dari tua sampai muda Balubuih, tulisannya sih Balubus, tapi dia baca dengan Balubuih ya. Dan dari Balubuih di Payakumbuh kok gitu kata mereka. Saya ikut, saya berjumat di masjid mereka.
ada yang sedikit mengidentifikasikan diri mereka ke daerah orang modern yang nggak usah selawat-selawatan, nggak usah tahlil-tahlilan. Tapi komunitas orang beriman nggak mau bertengkar dalam hal yang nggak perlu dipertengkarkan. Jadi di masjid itu maka penyumbang masjid yang mesti dibangun, waktu itu duit masih paling gede Bu, 500 udah gede banget waktu itu ya, tahun 80. Dan orang umumnya menyumbang 100 rupiah. Dan pada 100 rupiah itu dia sebut nama orang tuanya yang sudah wafat. Maka disumbangkan itu ke masjid. Yang wafat itu pun disebut oleh panitia untuk dibacakan tahlil kepada mereka. Jadi dekat banget tuh daerahnya antara di masjid ini dengan masjid yang lain yang nggak mau tahlil-tahlilan. Tapi yang tahlil tetap ada. Karena begitu pragmatis pemikirannya. Emang semuanya Nabi mesti sebutin. Ntar anak ente nggak bisa jadi insinyur. Gara-gara insinyur belum pernah disebut Nabi. Ada nggak hadis yang lafaznya pakai insinyur? Kalau utlubul ilma walau bisin itu hadis. Tuntutlah ilmu walaupun di negeri Cina. Itu masih hadis. Tapi yang jadiin anak jadi insinyur ada nggak? Apa mesti kita bilang lo bid'ah lo gara-gara anak lo jadi insinyur? Apa begitu? Toh akhirnya orang akan berpikiran lebih pragmatis, lebih melebar, lebih sadar. Tapi emosi keagamaan yang tidak berbasik belas kasih dan kehormatan menyebab dia membuat dirinya teralinasi dari komunitas orang Islam yang sebenarnya. Kata Rasulullah, mau tahu yang benar-benar masuk golongan kami, ama yang kecilan tuh sayang, ama yang tuaan hormat. Akhirnya kita tidak melihat allamah, orang-orang yang sudah begitu tinggi ilmunya, banyak hadisnya. Saya lihat guru besar di Masjid Nabawi, bukan di Masjidil Haram, mengajar kan biasa suka ada orang ngaji kan, yang ngaji pun ulama. Saya ikut di situ, saya dengarkan kajian tuan guru ini, masya Allah. Nggak ada satu hadis yang dia sebut selain benar lafaznya, pasti kitab takhrijnya dia sebutkan juga. Wa hadzal hadits akhrajahu al-Bukhari fi babi kita, wa akhrajahu Abu Dawud kadzalik, wa kharrajahu An-Nasa'i fi safhat kita. Hadis ini disebut juga oleh Bukhari, oleh Abu Dawud pada pasal ini halaman sekian, dan oleh An-Nasa'i pada pasal ini halaman sekian. Dia buta, tapi dia mampu menyebut itu. Mana ada setarafnya kita dengan dengkulnya orang itu. Saya sih udah khudu aja. Ini orang alim. Tapi di negeri orang tak begitu mengindahkan hadis Rasulullah, karena mengindahkan pendapat-pendapat mereka. Nggak ada yang mau hormat kepada ulama-ulama sampai mencium tangannya. Jadi tuh diantar aja, dilepas aja. Orang buta, wong dia juga bisa jalan pakai kursi roda. La ilaha illallah. Saya tidak pernah melihat Abdul Aziz bin Baz, itu mufti terbesar di Saudi Arabia yang sudah meninggal sekarang, itu dicium tangannya. Saya cuma lihat dia dikawal saja, nggak dipegang, nggak diapa, kan dia udah tua. Peganglah, tuntunlah, nggak apa-apa. Masa kamu ketakutan bid'ah, nuntun orang tua udah sempoyongan, mana buta lagi. Di sana enggak. Ini dampak yang terlalu melebar jauh dari berpaham secara ekstrim. Kita kudunya demikian. Saya nggak pernah lihat, saya kan sering di sana, saya nggak lihat itu. Termasuk guru yang barusan ini, dia apal ini, apal itu. Saya ikuti fatwanya pada saat yang tertentu, tapi saya tidak melihat apa yang saya harapkan dapat saya lihat. Pak Saifuddin,
Emang di sono begitu, udah budayanya. Jadi orang cium tangan tuh dianggap mengkultuskan yang lain. Jadi pengkultusan itulah yang salah. Saya sih bilang gini, kalau misalnya itu benar-benar salah, kok Nabi masih menerima tangan sampai kakinya dicium orang? Bahkan orang itu Yahudi. Intinya yang nggak ceritain itu biar pas. Jadi ada alat pembanding dari hadis itu. Gitu loh, Bu. Ya. Memang Nabi bilang, kafakal musafahah. Pada saat kita baru datang ya Rasulullah, orang mencium-cium kita, orang memeluk-meluk kita, apakah itu yang mesti dilakukan ya Rasulullah? Nabi bilang, la, bal kafakal musafahah. Enggak usah, salaman aja udah cukup. Tuh Nabi aja bilang salaman cukup. Pak, dengerin tuh Pak, hadisnya sahih tuh. Bener nggak orang yang berkata bahwa bersalam-salam saja sudah cukup tanpa berpeluk, tanpa bercium-ciuman kiri dan kanan? Bener nggak kalau dibilang salaman saja sudah cukup? Ayo Pak dong, bener nggak? Bener nggak? Kok Bapak kebingungan? Nggak mau nyautin? Ibu, bener nggak tuh Bu? Tuh bener. Wong Nabi bilangnya begitu. Tapi benarkah bila dipahami? Nah, dengan demikian Nabi ngelarang kita cium tangan, ngelarang kita berpeluk-pelukan, ngelarang kita berdiri waktu duduk ketika datang orang-orang yang udah jadi ulama. Wong Nabi bilangnya, kafakal musafahah, cukup engkau bersalaman saja. Ada dua nih pertanyaan. Yang satu, benarkah kita saat kita berkata nggak usah peluk cium, cukup bersalaman saja? Karena Nabi pun mengatakan demikian. Itu pertama. Udah jawab Bu ya, benar. Gitu kan? Itu kan yang Ibu jawab barusan. Meskipun kita ini ragu-ragu, tapi Bapak nggak ragu-ragu, hanya lebih telaten mikirinnya ini ya. Oke. Nah yang kedua, benarkah kita pada saat mendengar hadis itu lalu berkomentar seperti komentarnya banyak anak-anak muda? Tuh, dengan demikian Nabi melarang berpeluk cium, melarang bangun berdiri saat yang tuaan datang, wong dia cuman ngomong, cukup berjabat tangan. Nah yang ini yang lebih gampang barangkali buat ibu-ibu ya. Benarkah pandangan orang yang berkata kita dilarang berpeluk cium dan bangun menghormati orang tua? Pertanyaannya, kita dilarang oleh Rasulullah karena Nabi mengucapkan itu. Benarkah kita dilarang? Oh pinter banget ibu-ibu. Kalau gitu saya udah nggak usah ngajar lagi deh. Pinteran ibu-ibu. Kalimat itu benar. Bapak nggak usah jawab Pak ya, udah ngedenger jawaban ibu-ibu. Benar itu Pak. Jadi batas terjauh dari kalimat itu hanya memberikan batas maksimal. Pokoknya standar terakhir dari perilaku kita, sekadar engkau berjabat pun kemesraan itu sudah tersambung. Sekadar berjabatan itu pun kasih dan hormat seperti yang ada di situ sudah terjadi. Tapi apakah saya menyuruh orang jangan berpeluk, jangan bercium-cium, jangan, kan orang Arab kalau ciumin pakai 3 kali kanan 3 kali kiri Bu. Sampai yang lagi ngurusin paspornya biar dipanggil
masuk embarkasi buru-buru pergi dari Jeddah menuju Mekah itu biar lebih cepat, itu sangat terganggu, Bu. Udah paspornya setumpuk, mesti dikerjain buru-buru, orang yang dipanggil diajak bercanda, datang Sa'ud bin Sa'id, sahabat lama, main kelereng di kampung dulu. Dia akan tetap berjabat tangan, berpelukan, lalu melahirkan gaya Arab yang khas. Dia rapatkan pipi kanannya dengan pipi kirinya. Ya Rabbana ya Karim, yang lagi diperiksa, ya gue ketelatan juga nih, mana acak-acakan kalau begitu, udah nggak mengenal arti antrian. Kita udah antri di depan, tahu-tahu ada sahabatnya di belakang. Ente Saud, sini deh duluan, ngobrol apa. Ternyata pada versi yang salah, dia melakukan apa yang mereka anggap sebagai bid'ah. Enggak bid'ah, Bu, karena kalimat itu bukan larangan. Pak, bukan larangan, hanya pernyataan. Bila berjabatan tangan, cukuplah rasa kasih mesra itu terwakili. Laki dengan lelaki, perempuan dengan perempuan, tapi tidak sama sekali dilarang. Nah, intenya tinggal aneh tuh saban-saban orang salaman, semasjid salaman. Padahal kan bukan pada tempat itu ya, aslinya bukan itu. Tapi dia bikin dari pahala yang disebut oleh hadis-hadis soal pahala yang berguguran dosa-dosanya dengan sebab berjabatan tangan. Itu ada hadisnya, Bu. Tapi fanatik banget. Diciptakan suasana biar bersalaman sehingga sampai dosa-dosa kita yang gede-gede, yang kemarin istrimu aku ketakin dan bersiul-siul, tak, siul. Udah habis ya, impas ya, kan kita udah salaman. Apa begitu, Mak? Saban sehari bersalaman, tapi saban sehari bermaksiatan. Apa begitu? Jangan dong. Makanya hadis ini nggak pernah hadis kuat. Memang ada, diamalin. Saya sih setuju aja. Wong di Malaysia saya nggak bisa pulang, salaman orang satu masjid. Wah, ini hadisnya dari Jawa ini. Salaman semasjid. Apakah salah? Nggak dilarang. Cuma coba deh tolong dipikirin. Dilarang sih enggak. Pahalanya juga diunjukin sama Nabi. Tapi apakah boleh menjadi lebih dari ramah? Pak, maaf ngomongnya, menjadi lebih dari ramah. Maka dia yang mendambakan pahala dari selawat itu sambil berjabat tangan itu lebih menginginkan pahala. Dipelukin gurunya, ditempel pipinya kiri dan kanan. Kalau yang nempel pipi itu cuma 2-3 orang ustadz, yang ditempelin masih enak. Nih yang belum mandi ikut nempel juga. Ya Allah, aneh jorokin, aneh yang jatuh, orang gedean dia. Sembahyang subuhnya nggak pakai mandi lagi. Ini bukan ogah dipeluknya, cuman semprotannya tuh nggak enak. Itu dari realitas yang bukan diceritakan orang. Saya sangat menderita pada saat usia saya tua. Udah sering sakit, badan seloyongan, kepala muter-muteran. Nih yang pelukan sambil kiri kanan. Lu enak cuman meluk gue sendirian. Ya kan? Gue nih 10 orang meluk-meluk begini. Wangi aja semuanya masih kagak enak. Karena yang terbentur adalah saraf-saraf di kepala ini. Kalau dia nggak balik lagi, tuh vertigo ngaco terus. Ntar gue digotong orang gara-gara dipeluk-peluk. Jadi bukan dilarangnya. Tapi ada daerah-daerah yang sudah diketahui Rasulullah dalam ilmunya yang lama. Cukup deh salaman. Enggak ane cinta me Saifuddin Amsir, gua peluk deh. Ya 3 orang ane masih tahan, 7 orang udah puyeng.
Masih antri lagi yang di belakang. La ilaha illallah. Oke ya, pengantar yang sangat awal, yang sangat gampang buat dipikirin. Jadi bagaimanapun bila dipandu oleh Rasulullah, biasanya tidak merupakan larangan, tapi perlu perhatian. Bahwa yang tidak dilarang pun bila engkau lakukan dalam emosi, dalam kesalahan, dalam pertahanan tradisi, dalam basa-basi, suka terjadi hal-hal yang tidak mengenakkan. Nabi sih berkali-kali begitu, dipandunya oleh Allah langsung. Waktu orang itu dalam rapat tentang penyerahan kota Madinah kepada orang kafir, yang akhirnya orang kafir terusir dari Madinah. Kan Nabi juga tidak bertindak dengan otoritas sebagai seorang nabi. Dia masih nanya kepada sang sesepuh yang mesti dihormati dalam hal ini. Kan yang muda dikesianin, yang tua dihormatin. Ada yang tua, walaupun dari suku yang lain, bukan orang Arab, orang Persia, tapi kan dia tua, apalagi dia berpengalaman, jadi dihormati pantas, diminta keterangannya karena dia berilmu juga pantas. Maka saat genting bagaimana Madinah mesti dipertahankan, Rasulullah menghormati si tua itu, namanya Salman Al-Farisi. Ibu ingat nggak? Ingat nggak, Bu? Ingat dong, masa tukang ngaji nggak ingat nama ini? Ada riwayat yang mengatakan pada usianya yang ke-90 dia baru masuk Islam. Sesudah lama mencari baginda Rasulullah. Jadi berapa tahun? 9 tahun. Walaupun saya pernah membaca yang 80 tahun. Jadi 80 tahun baru menyalami Rasulullah. Karena ingin bertemu, benarkah orang ini seorang utusan Allah? Udah dikit lagi nih, Bu nih. Saya nggak mau nambah ya. Nambahnya besok aja. Kalau giliran saya. Kan pengajian sambung menyambung. Ya, biar duit saya juga sambung menyambung, tapi yang paling tentu adalah keterangan saya dan pahala saya di sisi Allah, insya Allah. Salman datang. Apa yang diinginkan dari orang yang dia lihat ini? Mak, wajahnya begitu mempesona, tampak sederhana, namun nauraniah di balik yang terpampang di wajahnya menyebabkan aku menjadi percaya ia adalah Rasulullah. Jadi beberapa orang kafir jahiliyah itu jadi masuk Islam cuma karena ngelihat Nabi. Ada yang begitu. Tapi bukan Salman Al-Farisi. Al-Farisi baru yakin, namun belum membuktikan. Jadi yang lain, wallahi al-wajhu mithla hadha la yakdzib. Kata orang Arab yang apa namanya itu, yang sangat-sangat totok, Arab totok, Cina totok gitu loh. Arab totok, Arab yang sangat fanatik dengan kearabannya. Pokoknya nggak mau terima nasihat orang pinteran gua sama dia. Gua biar nggak bisa baca tapi bisa ngapal. Masih mendingan gua yang bisa baca tuh yang jelek, yang ngapal tuh yang benar. Itu ada tradisi begitu di tanah Arab yang totok itu tadi. Al-A'raq, Arab yang sangat mendasar. Dia punya urat sarafnya itu. Nah, dia ada beberapa orang yang diriwayatkan begitu ngelihat nggak ngomong, berkomentar, wallahi al-wajhu mithla hadza la yakdzib. Wallahi wajah seperti ini tidak akan berdusta.
Kalau Cina lain mandangnya. Wajah seperti ini gua bayar mahal. Jadi kawan saya itu orang yang ahli dalam accountant public, Pak Haji Mansur. Dia dokter Andes tapi zaman dulu. Dia diajak untuk kerja bisnis gitu. Dia akuntan publiknya dia, Haji Mansur, kawan saya. Cuman aneh bagaimana Ustadz ya? Kenapa ya? Kalau aneh kerja ame Cina, mendingan gajiannya ditambahin 3 kali lipat daripada aneh dikasih berhenti mundur. Kata orang itu orang Tegal. Kenapa? Dia lihat hidung saya. Emang hidung saya kenapa? Ya udah pakai aja tuh hidung, nggak boleh beli ini. Jadi dia nggak pernah korupsi dan tidak tertarik pada pemikiran dengan korupsi. Dan dia tidak akan meninggalkan pekerjaannya walaupun waktunya udah overtime dan dia tidak dibayar, karena ini adalah kerjaan saya. Itu dibaca oleh Cina dengan ilmu visionomi mereka. Hidungnya kawan saya itu memang mancung lalu membungkuk sedikit ke depan, mirip hidungnya Pak Hamzahas. Tapi hidungnya dia lebih mahal di mata Cina dari hidungnya Pak Hamzahas karena tulen. Kerjanya Pak nggak ada yang ditinggal, nggak ada yang ribut. Kalau ada yang sulit mesti diselesaikan, mesti pakai jam 2 malam, dia nggak minta bayaran lebih. Nggak ada overtime yang dia tuntut, lu mesti tambahan sekian, nggak, dia kerjain sampai tuntas. Itu ada ilmunya sama orang Cina. Orang Arab juga ada begituannya berdasarkan pengalaman. Beberapa Arab tulen berkata, wallahi al-wajhu mithla hadha la yakdzib. Demi Allah, wajah seperti ini tak akan berdusta. Jadi dia benar utusan Allah. Asyhadu an la ilaha wa asyhadu anna Muhammadar. Ada yang begitu. Salman juga begitu. Dia bukan Arab, dia orang Persia. Tapi dia 90 tahun menurut satu riwayat, udah 8 tahun menurut riwayat yang lain. Karena orang dulu kan lahir nggak ada catatannya, Bu. Tahu-tahu tua aja. Jadi riwayat mengatakan 80 ada, 90 juga ada, 70 yang tidak ada. Jadi memang benar-benar tua. Saat itu dia menghadap Rasulullah. Dilihat wajahnya, muncul yakinnya. Ini Nabi. Tapi aku ingin dengan pembuktiannya. Kata pendeta-pendeta Nasrani, Nabi akhir zaman itu punya petanda yang khusus. Mau menerima hadiah, tapi tak mau menerima sedekah. Adanya di dalam kitab mereka, tertulis dalam the Bible waktu itu, dalam Taurat, dalam Injil, dalam Zabur, pokoknya di tengah ketiga kitab suci ini, secara zahir sebutan itu ada. Jadi kalau sekarang kan udah jadi the Bible. Ya, dulu masih satu-satu ya, Taurat duluan, lalu Zabur, lalu ya kitabnya Nabi Allah Isa alaihissalam. Dia udah dapat informasi dari pendeta-pendeta tua masa lalu. Qis bin Sa'idah, Arab tulen yang mempunyai wawasan spiritual, sampai berangkat menjadi seorang clairvoyance. Kalau istilah guru saya, clairvoyance itu DIN, bahasa Perancisnya untuk orang-orang yang terbuka mata hatinya. Mukasyafah. Nggak tahu bapak-bapak benerin apa kagak tuh kata clairvoyance, tapi di buku seperti itu. Nah, Qis bin Sa'idah aja yang ada bersama Rasulullah tapi nggak mau masuk Islam, nggak mau dikufurin men Nabi, tetap masuk daerah yang perlu dihormati juga,
Karena walaupun dia nggak ngikutin Rasulullah, dia tetap ngikutin Nabi Ibrahim. Sehingga cara penampakannya berbeda dengan orang-orang jahiliyah. Itu aja umurnya 350 tahun, masih hidup di zaman Nabi. Disebut dalam bait-bait oleh Rasulullah, nama Qais bin Sa'idah. Apalagi ini yang baru 80, 90, orang tidak ragu meriwayatkannya. Karena yang 70 ke bawah memang tidak ada. Jadi dia tua, masuk Islam, tapi dapat informasi. Nabi akhir zaman itu, wahai Bung Persia, kalau dikasih hadiah dia mau, dikasih sedekah dia nggak mau. Bapak mesti saya tanya nih ya, kok sampai begitu ya? Hadiah kan pemberian, sedekah juga pemberian, tapi kok sampai dibeda-bedakan? Aturan masuk nih dalam kuis yang suka ada ya di televisi. Saya belum pernah dengar nih pertanyaan kayak begini. Padahal kan ini dalam hadis, dalam riwayat Rasulullah. Kenapa Nabi mau menerima hadiah, tak mau menerima sedekah? Padahal kedua-duanya sama, serupa tapi tak sama. Serupa dalam bentuk pemberian, tetapi tak sama dalam bentuk sikap kita kepada keduanya. Gitu. Wah, Pak udah lesu nih Pak? Udah lesu? Apa mungkin khusyuk nih? Kalau khusyuk kan ngantuk-ngantuk dikit kan, jadi kayak nambah khusyuk tuh. Enggak, kita akan berhenti sesudah ini ya. Salman, aku yakin dia Rasul, tapi aku ingin buktikan dengan apa yang mereka informasikan. Dia bertemu Rasulullah, dia mencium Rasulullah, dia memeluk Rasulullah, lalu dia berikan sesuatu kepada Rasulullah. Nabi bertanya, "Mahada? Apa ini, wahai saudara?" "Hadhihi sadaqah, ya Rasul, ya Rasulullah." Nabi bilang, "Ana la aqbalus sadaqah." Saya tidak bisa menerima sedekah. Pulang Salman, oh benar, dia nggak mau tuh sedekah. Pada jumpa pertama, besoknya ditemui lagi Rasulullah sesudah sholat itu, dan dia bawakan bingkisan tadi. Nabi bertanya, "Wa ma hadhihi ya akhi?" Yang ini apa saudaraku? "Hadiah ya Rasulullah." "Idzan aqbal." Kalau begitu saya terima. Langsung, "Asyhadu an la ilaha ill wa asyhadu anna Muhammadar." Jadi ada beberapa informasi pendahuluan yang saya sajikan. Maunya sih cukup untuk pengajian yang lanjutan, tapi kan waktunya udah liwat. Udah gitu sebagian udah ngantuk lagi. Semoga yang besok nggak ngantuk ya. Kita baru mulai pada kajian tentang standar atau basic yang menjadi kaidah umum dalam i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, mudah-mudahan saya nggak kebawelan kebanyakan memberi contoh. Langsung aja masuk ya pada materinya. Banyak banget yang saya mestinya omongin jamaah. Soal yang kekinian, tapi ya udah jam 8:30. Cuma gini aja deh, saya mau minta sumbangan nih. Kalau nggak bisa sumbangan material, sumbangan moral. Saya kan udah berkali-kali hadir di pengajian kita. Terakhir ketika saya ada dalam sidang pleno aliran-aliran thariqah Nahdlatul Ulama se-Indonesia yang ada di kemarin itu di Pekalongan. Pleno PBNU-nya di Wonosobo. Terus saya berangkat lagi ke Pekalongan karena yang mimpin thariqah itu namanya Habib Lutfi bin Yahya. Ketika saya berhasrat kuat untuk ngebikin tanah saya itu biar jadi simpenan saya ada di akhirat. Tadinya saya mau jual melulu.
Udah ada yang beli, minta dipulangin. Bagus, dipulanginnya nggak minta ditambahin, malahan dia nambahin saya kembalikan uangnya, tapi dia memberikan hadiah kepada saya yang membuat sekampung saya cukup untuk makan gado-gado. Artinya lumayan ya, gede. Saya pulangin 250 juta, saya diberi 25 juta sebagai hadiah, tapi tanah saya nggak jadi dibeli karena tujuannya tadi untuk itu. Sekarang saya udah hampir dan ini mesti panjang sedikit aja untuk omongan ini karena ini bukan pengajian. Pengajiannya udah selesai. Ini kan pemberitaan. Saya pikir lama kelamaan saya nggak jadi nih mau bikin masjid di sini. Mau minta duit itu susah benar sama teman-teman. Ngejual aja masih dibalikin. Udah deh saya wakafin deh. Memang wakaf ini juga untuk situ. Tapi tanahnya kita wakafin, duitnya kan juga gede buat bikin bangunannya. Batas kemampuan saya cuma itu. 100 meter buat tempat merbot dan daerah operasinya. 50 meter buat masjid dan maslahatnya. Artinya bikin deh di tingkat atas masjidnya buat orang sholat. Tapi buat ngaji-ngajinya, buat anak-anak pesantrennya, biar di bawah. Saya bikin 200 meter aja, ya pakai kemampuan saya, gedenya bukan main. Masih lega itu, apalagi 500 meter. Cuman jangan saya juga yang disuruh bikin. Nggak bakal jadi-jadi. Saya ngomong deh malam-malam, udah ada yang mau mau jadi. Ustadz kami yang urus, Ustadz kami yang urus. Ya akhirnya kami urus. Saya pikir boleh deh, urus aja yang belum saya rencanakan. Ini karena saya pada komunitas nasional, ya supaya kerjaan yang sekecil ini cepat-cepat dikerjain gitu. Jadi teman-teman yang mau menyambungkan rasa, ya menyumbangkan secara spiritual dulu, bagian perasaan dulu, nanti lama-lama juga kan ya dianterin duitnya, masa mau bikin pakai perasaan doang. Jadi begitu Ibu, begitu Bapak. Saya udah wakafkan akhirnya yang 500 itu kepada Jam'iyah Ahli Thariqah Mu'tabarah. Kalau gitu Saifuddin bohong dong, ngomong mau damai dengan jamaah kita. Apaan yang bohong? Enggak bohong, kan masih ada 100 untuk bikin apaan tuh namanya, tempat merbot, dapurnya merbot, kamar mandinya merbot, tempat warungnya merbot, kan itu juga gede. Bikinin aja ente berami-rami, nyari untung boleh nggak Ustadz saya di situ? Alhamdulillah, kalau nyari untungnya juga dibagi-bagi nanti untuk ngurusin masjid. Alhamdulillah banget. Bahkan baru tadi terfikirkan oleh saya, kalau gitu jangan tanggung-tanggung, kita bikin aja toko yang bagusan, ruang mesbot yang memadai, merbot sama ahli manajemen soal dagang-dagang. Kan di tempat saya itu tempat ditanamnya bunga-bunga yang disebar ke seluruh Jawa untuk tanaman hias. Itu pusatnya di kampung itu Pak. Pohon apaan aja nggak pakai dirawatin, ditaruh aja gitu numbuh. Gue bosan me pohonnya, biarin dah, dicoret sedikit pangkalnya biar ada tajam-tajam nusuknya, pret, jadi kembang yang kuning-kuning itu, kembang kertas itu subur daerah saya, cuma tanah saya sedikit, jadi saya wakafin aja udah, lillahi ta'ala. Tapi yang sini jangan sedikit hasilnya. Jadi taman merbot juga, jadi toko juga. Siapa yang punya Ustadz? Yang punya saya. Tapi yang dagang siapa aja boleh. Asal bisa nyumbangin apa-apa ke masjid itu. Ya, kan it's very gampang. Take it easy. Kita cuma boleh dikasih oleh Allah. Ukuran teman-teman saya kemahalan. Tapi untuk bapak-bapak kemurahan. Saya bilang aja kayak gitu, orang patungan emang sendiri-sendiri.
Jadi kalau yang mau coba tuh hubungin Faruk gitu. Jadi aneh bukan 100 jadinya untuk kamar siapa? Apa tadi? Merbot. Jadi 200 saya tambahin lagi tanah saya. Supaya ada yang diwakafin, ada yang belum diwakafin. Jadi kita dagang di situ. Kamar merbot di sebelah sana. Tolongin dong saya. Saya kan cuma ngomong doang. Kalau mau syukur. Kalau nggak mau ya saya kerjain. Masih ada tanah saya yang bisa dijual. Orang Jakarta kan begitu, main jual-jual aja. Tapi ini jualan saya untuk ke sana. Mudah-mudahan ya ada yang sambut ya. Teman saya di sini Faruk. Nggak diomelin sama Pak Aksa Mahmud ya. Kan sama-sama ke akhirat. Kalau dia ngomel nanti dia yang saya bujukin. Kalau Bapak ngomel, Bapak aja bayar semuanya. Al-Fatihah. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi saya mohon maaf melancangkan diri untuk itu, tetapi sangat berharap Anda menyambutnya dengan penghormatan dan kasih sayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وأننا أصرفنا على رضا أشرفنا